Elektabilitas Anies Baswedan melejit sebagai antitesa Presiden Jokowi. Sementara Prabowo mulai terpinggirkan. Sosok Ganjar dicitrakan sebagai penerus Jokowi. Elektabilitas Anies Baswedan terus meningkat dan kini melampaui Prabowo Subianto. Demikian hasil survei Carta Politika. Tak hanya itu, survei Carta Politika juga menyebut kandidat capres nantinya mengerucut hanya dua nama, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Adapun survei Carta Politika ini diselenggarakan pada 4 hingga 12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Survei melibatkan 1.220 responden. Sementara, margin of error survei ini sebesar 2,83%. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah resmi dideklarasikan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Survei terbaru Carta Politika mengenai kandidat calon presiden, capres, menempatkan Ganjar Pranowo sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Tingkat elektoral Gubernur Jawa Tengah itu mencapai 32,6%. Kemudian, di urutan kedua ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang elektabilitasnya naik menjadi 23,1%. Anies berhasil menggeser Prabowo Subianto ke posisi ketiga. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu turun di angka 22,0%. Setelah Ganjar, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, persaingan kandidat capres ke depan tereduksi menjadi dua nama saja, spekulasi saya ini yakni Ganjar dan Anies. Cenderung akan mengerucut, bukan lagi berbicara mengenai tiga nama. Spekulasi saya ini akan mengerucut kepada Ganjar dan Anies, kata Yunarto dalam tayangan YouTube Carta Politika Indonesia. Selasa, 29 November 2022. Seperti dilansir dari Kompas.com. Meski sosok Prabowo masih banyak diminati, namun, kata Yunarto, data menunjukkan bahwa nama Ganjar dan Anies lebih mendominasi di berbagai wilayah. Menurut Yunarto, situasi ini tak lepas dari sejarah pemilu presiden, Pilpres, 2014 dan 2019 yang berhadapan antara Jokowi dengan Prabowo. Membaca tren yang ada, persaingan para tokoh ke depan tidak akan lagi fokus pada tiga nama calon presiden, Ganjar, Anies, dan Prabowo, tetapi akan tereduksi menjadi dua nama saja, yaitu Ganjar dan Anies. Kecenderungan yang tadinya penguasaan wilayah itu masih tersebar di tiga nama. Kalau kita baca data ini mulai mengerucut ke dua nama, kata dia seperti dilansir dari Kompas.com. Sosok Ganjar kini menjadi yang paling lekat dicitrakan sebagai penerus Jokowi. Sementara, figur yang di luar nama-nama tersebut, antitesa presiden bukan lagi Prabowo. Ada beberapa tokoh lainnya yang juga potensial menjadi capres. Oleh karenanya, Jawa Barat Ridwan Kamil menempati peringkat keempat survei dengan elektabilitas 5,6%. Sementara Prabowo mulai terpinggirkan. Kecenderungan penguasaan wilayah ini mulai mengerucut kepada dua nama, kata Yunarto. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut survei yang dirilis Carta Politika, Selasa, 29 November 2022, tingkat elektoral Anies berada di urutan kedua, menggeser Prabowo menjadi peringkat ketiga. Jadi ada perubahan di peringkat kedua dan ketiga. Kalau di bulan September itu masih dipegang oleh Pak Prabowo dengan peringkat kedua, sekarang Pak Prabowo di tingkat ketiga, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dalam tayangan YouTube Carta Politika Indonesia. Cenderung akan mengkerucut, bukan lagi berbicara mengenai tiga nama. Spekulasi saya ini akan mengkerucut kepada Ganjar dan Anies. Survei ini memperlihatkan bahwa Anies mengantongi elektabilitas sebesar 23,1%. Sementara, elektabilitas Prabowo tak terpaut jauh, yakni 22,0%. Dibanding survei sebelumnya September 2022, elektabilitas Anies naik sekitar 3%.
dari 20,6% menjadi 23,1%. Sebaliknya, tingkat elektoral Prabowo turun dibandingkan survei sebelumnya. Dari yang semula 24,4% menjadi 22,0%. Namun demikian, elektabilitas Anies dan Prabowo masih jauh di bawah nama Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu konsisten menjuarai survei elektabilitas Capres dengan tingkat elektoral tembus 30%. Ganjar Pranowo masih ada di peringkat pertama dengan angka 32,6%. Ujar Yunarto. Dalam survei terbaru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menempati peringkat 4 dengan elektabilitas 5,6%. Kemudian secara berturut-turut ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, 3,5%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, 2,0%. Dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, 1,6%. Lalu, di urutan 8 dan seterusnya ada sosok Ketua DPR RI Puan Maharani, 1,6%. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hanya mendapatkan 1,5%. Dan Menteri BUMN Erick Thohir menempati urutan ke-8 yaitu 1,4%.